Oke, selamat siang untuk Bapak Ibu pelaksana Senafti serta mahasiswa-mahasiswa yang kami hormati dan kami banggakan. Perkenalkan saya Leonard Renat Roskot dengan NIM 1811502051. Di sini saya mengangkat judul penelitian implementasi algoritma ASBC dan ASGCM untuk mengamankan dokumen data jemaat pada gereja GPB Gibeon, Jakarta. Kemudian, mengapa saya mengangkat judul penelitian ini? Karena dengan alasan urgensi keamanan data jemaat. Gereja GPB Gibeon Jakarta sendiri memiliki 400 dokumen sensitif yang terdiri dari nama, tempat lahir, jenis kelamin, alamat, serta dokumen lainnya. Kemudian, tanpa sistem keamanan digital yang memadai, data ini rentan terhadap resiko kebocoran dan penyalahgunaan. Dan penelitian ini mengusulkan dua kombinasi algoritma, yaitu ASCBC dan ASGCM, untuk memberikan perlindungan ganda. Kemudian di sini ada rumusan dan batasan. Untuk rumusannya itu, bagaimana efektivitas implementasi enkripsi ganda menggunakan ASCBC dan GCM. Kemudian untuk batasannya itu menggunakan dua metode operasi, ASCBC dan GCM. Kemudian data-data jemaat, kemudian implementasinya itu menggunakan Node.js. Di sini ada tujuan dan manfaat. Yang pertama, tujuannya itu mengimplementasikan enkripsi ganda, menganalisis kinerja enkripsi dan dekripsi, kemudian memastikan integritas data dokumen. Kemudian manfaat ini bagi gereja itu sendiri meningkatkan keamanan data jemaat, kemudian untuk bagi masyarakat peningkatan kesadaran keamanan data, untuk akademik kontribusi pada literatur kriptografi. Kemudian di sini ada kriptografi simetris dan metodologinya. Yang saya gunakan itu ASCBC. ASCBC itu yang membutuhkan IV atau initiation vector. Kemudian ASGCM mode operasi menyediakan kerahasiaan dan autentikasi data. Kemudian metodologi pengujian saya menggunakan model waterfall serta black box testing sebagai pengujiannya. Dan untuk metodologi penelitian yaitu menggunakan model waterfall yang pertama, analisis dan desain, itu identifikasi kebutuhan, perancangan, flowchart, dan user system. Dan selanjutnya ada implementasi pengaman sistem web menggunakan Node.js dan library crypto, serta pengujian black box testing untuk validasi fungsionalitas. Kemudian di sini arsitektur sistemnya menggunakan Node.js dan library kriptografi. Kemudian proses enkripsi ganda yaitu dokumen plaintext dienkripsi ke ASCBC dan menghasilkan ciphertext yang didekripsi menggunakan ASGCM dan menghasilkan ciphertext yang kedua. Dan di sini proses dekripsi ganda dilakukan dengan urutan terbalik, yaitu dari ciphertext yang kedua didekripsi menggunakan ASGCM menghasilkan ciphertext yang pertama, kemudian dekripsi menggunakan ASCBC dan menghasilkan plaintext. Kemudian di sini ada pengujian black box menunjukkan keakuratan enkripsi dan dekripsi. Di sini sebagai satu contoh ukuran file IC yang pertama 100 KB dan waktu enkripsinya itu 15 milisecond, dan setelah dienkripsi ukuran file berubah menjadi 100,0 KB dan waktu dekripsinya itu menjadi 12 milisecond. Dan di sini merupakan dashboard dari website. Kemudian di sini ada flowchart enkripsi GCM dan CBC. Di sini yang pertama inisialisasi, menghasilkan nonce, hasilkan key, siapkan plaintext dan data terkait. Dan proses enkripsi serta enkripsi plaintext dengan AES menggunakan nonce dan kunci. Hitung tag autentikasi dan menghasilkan ciphertext dan tag autentikasi serta selesai. Kemudian dari CBC, inisialisasi parameter, hasilkan IV sepanjang 16 byte buat key atau kunci enkripsi, dan siapkan plaintext serta isi plaintext agar menjadi
kelipatan ukuran blok 16 bit. Kemudian pisahkan plaintext menjadi blok 128 bit dan lakukan XOR blok tersebut dengan blok ciphertext sebelumnya. Kemudian enkripsi blok hasil XOR menggunakan ICE dengan kunci. Dan simpan blok cipher serta gabungkan semua blok ciphertext. Buat dan kirim ciphertext dengan IV dan selesai. Di sini ada flowchart dekripsi, yaitu yang GCM yang pertama inisialisasi dekripsi AES-GCM, kemudian ambil ciphertext, nonce, dan tag autentikasi, buat kunci dekripsi, kemudian verifikasi tag autentikasi, serta decision apakah tag autentikasi benar. Bila benar, dekripsi ciphertext menggunakan GCM dengan kunci dan nonce dan tampilkan plaintext. Kalau tidak, dia akan error dan selesai. Dan untuk CBC, inisialisasi parameter, kemudian mengambil ciphertext dan IV serta pisahkan ciphertext menjadi blok-blok 128 bit, kemudian dekripsi menggunakan ICE dengan kunci, kemudian XOR blok hasil dekripsi dengan blok ciphertext sebelumnya atau IV untuk blok pertama. Kemudian simpan blok dan gabungkan serta hapus padding dan tampilkan serta selesai. Dan kelebihan sistem itu keamanan ganda karena menggabungkan ICE, CBC, dan AES-GCM untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data. Kemudian proteksi data sensitif itu seperti identitas dokumen pribadi yang disimpan dalam bentuk terenkripsi sehingga aman dari kebocoran. Kemudian autentikasi integritas itu yang terdapat dalam AES-GCM dan sistem dapat mendeteksi jika data diubah oleh pihak tidak sah. Dan manajemen akses yaitu user yang berwenang untuk mendekripsi dan mengakses data tertentu. Kemudian sistem ini berbasis web karena sistem mudah diakses oleh admin dan pengurus gereja melalui browser, dan efisien serta scalable karena dibangun dengan Node.js yang ringan dan mendukung banyak user sekaligus. Kelemahannya itu adalah bila file yang cukup besar itu akan menambah waktu pemrosesan. Kemudian selain itu, bila kunci enkripsi bocor dan diketahui pihak tidak berwenang, maka data yang dekripsi tetap bisa diakses sehingga manajemen kuncilah yang menjadi faktor yang sangat krusial. Kemudian kesimpulan yang pertama itu efektivitas scan enkripsi data berhasil menjaga kerahasiaan, integritas, dan kontrol akses data jemaat. Kemudian rekomendasi penerapan apabila penelitian ini dapat diterapkan di institusi lain yang membutuhkan keamanan data serupa. Kemudian pengembangan selanjutnya itu pengembangan fitur-fitur tambahan atau integrasi dengan sistem lain. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan sekian dan terima kasih.